Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bang Haikal di studio Aceh Wetland Forum, yang di mana kita di studio ini akan membahas terkait area lahan basah dan berkaitan dengan banyak hal. Karena berkaitan dengan aktornya, berkaitan dengan sampah yang ada, biodiversity di dalamnya. Dan khusus hari ini kita kedatangan Bang Haikal dari Birenkut, Ya, yaitu pendirinya Birenkut, Bang ya. Boleh ya nih Bang betul. diceritain bagaimana nih sebenarnya Abang Birenkut tercipta, gimana sih? Kenapa bisa terciptanya Birenkut? Ya. Pertama terciptanya Birenkut itu tahun 2024. Sebelumnya saya berkeinginan untuk membuat komunitas yang sama seperti komunitas lainnya yang ada di Indonesia. Apalagi komunitas tersebut itu lumayan viral seperti Pandawara, seperti komunitas lain yang bergerak di bidang lingkungan. Oh, Ya, jadi sebelumnya itu komunitasnya belum ada. Kami baru mencanangkan untuk membuat komunitas itu. Tetapi di tahun 2024 pas bulan 4 itu kami membuat komunitas itu bersama teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Birun. oke. Berarti Birenkut ini terinspirasi dari komunitas di luar Aceh seperti Bandawara gitu, Bang ya. Benar. Oh, luar biasa banget. Apakah gerakan sampahnya juga Birenkut? Artinya Birenkut itu Mengutip, mengutip sampah. mengumpulkan gitu. Oh gitu. Jadi kenapa nih Bang, background Abang selaku dulu tuh kalau misalkan kita tarik lagi di masa lalu, kenapa sampai teringatnya, ah masalah lingkungan kan banyak nih. Ya. Kenapa tiba-tiba Abang berpikir, kayaknya sampah menarik nih isunya, harus saya ambil nih sampah gitu. Kenapa tuh Bang? Nah, background sebelumnya itu saya sebagai mahasiswa teknik sipil. Jadi di teknik sipil sendiri itu ada yang namanya pengolahan sampah menjadi bahan konstruksi. Sampah menjadi Jadi bahan bahan konstruksi. konstruksi. Jadi sampah itu kita olah dan kita buat sesuatu yang berguna seperti batako atau kita bisa membuat lemari, meja dan sebagai alat Bentuk pecah belah properti gitu. properti gitu. Properti. Oh, jadi berarti itu tuh terbuat dari sampah, sampah plastik gitu, Bang. Sampah plastik. Bahkan beton sendiri itu bisa dicampur dengan plastik. Oh, gitu. Jadi dari motivasi itulah, dari berawal dari teknik sipil, akhirnya kelar kuliah melanjutkan ke komunitas Biren. Ya, ada kaitannya sama teknik sipil. Nanti kan kalau dibilang sama teman-teman nih, kok bisa ya kamu jurusan teknik sipil bisa membuat komunitas sampah gitu, komunitas lingkungan, itu kan tidak ada kaitannya. Padahal ada kaitannya. Mungkin mereka tidak melihat dari sudut pandang yang bisa kita pelajari gitu. Oh, berarti teknik sipil sebenarnya sangat erat kaitannya dengan sampah. Betul. Oke, karena terutama di properti tadi itu gitu Bang ya, luar biasa banget. Jadi udah usia Birenkut berarti kurang lebih udah setahun nih Bang, 2025. Setahun lebih. Oke, boleh nih Bang diceritain selama 1 tahun Birenkut sudah berkolaborasi atau ngerjain apa aja sih? Sebelumnya Birenkut sudah melakukan sekitar 11 aksi bersih sampah bersama teman-teman komunitas, bersama teman stakeholder, sama pemerintahan, instansi, organisasi, komunitas dan segala macam. Jadi kami sudah melakukan aksi bersih sampah di berbagai tempat yang ada di Kabupaten Biren. Jadi kami melihat di mana lokasi dan objek yang tercemar sampah. Jadi kami ke situ, kami lakukan aksi Pembersihan sampah dan kami mendokumentasikan kegiatan itu, kami up di sosial media gitu. Wah, luar biasa. Selain kegiatan aksi bersih sampah, ada juga kegiatan sosialisasi, ada juga kegiatan sosial, dan kegiatan aksi pilah sampah.
Oh, oke. Ini menarik nih, Bang. Soalnya kalau kita bahas tentang isu sampah, ini adalah permasalahan seluruh dunia dan khususnya Indonesia. Kita peringkat kelima kayak gitu, Bang ya, yang merupakan penghasil sampah terbesar nih di dunia. Jadi, Bang, kalau misalkan sampah sudah dikutip sedemikiannya, kita sudah kutip sampah, itu Birenkut diapain nih, Bang? Penasaran kami. Nah, untuk sekarang Birenkut tidak mengolah sampahnya. Mhm. Mungkin ada sebagian yang diolah, belum semuanya. Seperti plastik yang tercampur dengan berbagai macam jenis itu akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Mhm. Kalau untuk buah-buahan yang organik yang bisa digunakan itu kami olah menjadi pupuk gitu. Oh, diolah jadi pupuk. Itu praktiknya itu melalui maggot kah atau bagaimana tuh, Bang? Kalau kami itu melalui fermentasi, karena Fermentasi. itu pupuk cair organik. Oh, gitu. Betul, betul, betul. Karena kalau memang kita lihat 40% sampah di Indonesia itu banyaknya itu sampah sisa gitu, Bang ya, dari makanan gitu, Bang ya. Banyak banget gitu. Sampah organik. Sampah organik. Itulah yang Abang olah menjadi pupuk pada akhirnya. Betul. Oke, pupuk itu sudah didistribusikan atau bagaimana, Bang? Belum. Belum. Masih tahap proses pembelajaran. Pembelajarannya. Oke. Ada beberapa yang memang sudah siap tapi tidak dipublish atau diperjualbelikan gitu. Oke, berarti masih olahan pribadi gitu, Bang ya, untuk pribadi komunitas Birenkut. Betul. Menarik banget. Tarik lagi nih, Bang, ke agak belakang sedikit. Ini Birenkut komunitasnya anak muda gitu, Bang. Betul sekali. Udah kira-kira ada berapa orang anak muda youth yang involved nih dalam Birenkut? Nah, di Birenkut sendiri itu ada sekitar 25 anak muda yang bergabung. Jadi dari berbagai jenis usia. Mereka ada yang siswa, mahasiswa, ada juga yang dari komunitas gitu. Oh, Jadi komunitas Birenkut terbuka untuk siapa saja yang mau bergabung di kegiatan mengatasi sampah dan aksi bersih lingkungan gitu. Oke, berarti kalau siapapun Birenkut sangat terbuka gitu, Ya, Bang ya. sangat terbuka. Ada anak muda ingin berkontribusi terhadap sampah bisa langsung aja. Ya, betul. Oke. Tadi Abang ada mention terkait ini nih, Bang. Melakukan sosialisasi, pembersihan sampah dan terbuka untuk komunitas-komunitas kolaborasi. Itu, Bang, kalau segi sosialisasi nih, teknik apa sih kira-kira yang digunakan oleh Birenkut? Apakah ke sekolahnya atau buat kampanye sosial media atau bagaimana nih, Bang? Kami akan melakukan sosialisasi di sekolahnya. Oh, di sekolahnya. Sosialisasinya barengan dengan praktek. Jadi kami membawa wadah dan membawa sampel sampah. Oke. Sampah organik dan sampah non organik. Jadi kami memperlihatkan kepada anak-anak, oh ini sampah apa? Ini sampah organik. Ini sampah apa? Ini sampah non organik gitu. Jadi kalau daun ini termasuk sampah organik, kenapa gitu? Kan alasannya kenapa? Kenapa ini termasuk ke dalam sampah organik? Karena sampah organik itu bisa terurai, berasal dari tumbuh-tumbuhan gitu. Oh, betul. Jadi kalau selama ini sosialisasinya itu ke anak siswa gitu, Bang ya? Ya, ke siswa. Anak-anak SMA atau SMP tuh, Bang? Anak SD sama SMP. SD sama SMP, luar biasa banget. Jadi Birenkut selama ini sosialisasi dulu nih, atau gimana tahapannya, Bang? Sosialisasi dulu, kutip sampah dulu, atau langsung kampanye di sosial media itu gimana tuh, Bang? Untuk pertama kalinya. Iya, yang Birenkut gunakan nih teknik Birenkut. Jadi kami tidak ada batasan gitu. Kalau mau melakukan aksi bersih sampah, ya kami lakukan aksi bersih sampah. Kalau mau melakukan aksi sosialisasi atau kegiatan sosial lainnya, kami akan melakukan bisa barengan dan bisa satu kegiatan aja gitu. Oh, ini kegiatan aksi aja, atau ini barengan ya kita buat, ini kegiatan sosialisasi, habis itu barengan sama kegiatan aksi. Setelah sosialisasi dibarengin sama aksi gitu. Oke, berarti memang Birenkut anak muda gitu, Bang ya. Jadi yang kalau misalkan bisa barengan, ya udah kita bareng aksi sama sosialisasi atau salah satunya. Gitu, Bang. Jadi melihat permasalahan sampah nih, Bang. Kalau kita lihat ini kan
Di Kabupaten Biren ini menurut abang sendiri gimana nih? Sudah 1 tahun akhirnya Birenkut di Kabupaten Biren mengkampanyekan sampah. Apakah ada perubahan nih bang? Eh, ada, Ada. sepertinya ada. Sepertinya Ya. ada. Bagaimana tuh bang menurut abang? Yang abang lihat Mm-mm. sekarang ini dengan tidak langsung orang-orang akan sadar, mungkin dari masyarakatnya atau pemerintahannya, karena mereka sudah melihat, oh ada anak muda nih yang bergerak melakukan aksi. Kita melakukan juga nih, masyarakat ikut membantu juga, saling jaga juga gitu, saling jaga lingkungan, saling melihat dan memperbaiki tatanan kota gitu. Jadi Oke. pemerintahnya ikut andil untuk mengurangi sampah. Oke, berarti memang ada support dari pemerintah juga. Betul. Akhirnya awareness ini tersebar gitu bang ya. Kita lanjut nih bang, karena permasalahan sampah kalau kita lihat nggak cuma di kota kayak gitu kan. Ya. Karena pasti sudah menyebar ke ke deretan tempat orang penduduk gitu. Jadi menurut abang sampah di area lahan basah nih bang, sesuai dengan tema kita pada hari ini. Iya. Itu menurut abang kayak gimana nih problematik yang terjadi sampah di area lahan basah? Mungkin sampah di area lahan basah sendiri itu tidak ada sampah yang non organik. Jadi di situ hanya ada sampah organik yang tersedia di lahan basahnya. Kalau sampah non organik itu pasti dibawa oleh pengunjung atau siapa aja yang melakukan kunjungan ke lahan basah tersebut gitu. Oke. Jadi menurut pemantauan abang selama ini sampah yang ada di lahan basah itu organik saja dan itu bisa untuk diolah atau gimana tuh bang? Itu bisa diolah, apa saja yang ada di dalam lahan basah itu bisa diolah. Mungkin seperti di Payani ada purun atau ada ilalang dan sejenisnya. Ada eceng gondok juga, ada tanaman air lainnya, itu bisa digunakan sebagai kreativitas dan bisa digunakan sebagai pupuk juga. Oke, berarti kalau memang sampah organik yang ada di area lahan basah itu dibiarkan saja itu tidak apa-apa. Ya. Tapi problematiknya adalah lahan basah tercemar karena pengunjung berarti ini bang. Pengunjung karena akhirnya bawa botol plastik, bawa makanan dari luar, akhirnya ke tempat area lahan basah. Kalau misalkan menurut abang, advice yang bisa kita kasih kepada pengunjung area lahan basah ini gimana nih bang? Kita harus memiliki ketentuan-ketentuan sendiri. Jadi area lahan basah yang dikelola oleh pihak kampung atau pihak di sekitar lahan basah itu bisa membuat peraturan-peraturan yang bisa melindungi lahan basah itu sendiri. Mungkin bisa membuat undang-undang atau peraturan kepada pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, atau bisa melindungi lahan basah, tidak memanfaatkan lahan basah untuk perkebunan, dan tidak mengalihkan lahan basah sebagai lahan pertanian dan segala macam itu. Oke, luar biasa. Kalau kita bincang tentang lahan basah gitu bang, itu nggak ada akan berkaitan dengan sungai tentunya gitu ya. Betul. Kalau memang dari Birenkut sendiri, itu apakah ada aksi pembersihan langsung di sungai selama ini atau gimana tuh bang? Untuk di sungai itu belum, tapi untuk di waduk atau di irigasi itu sudah. Oke, kalau setelah pembersihan aksi kayak gitu, sampah terbanyak yang ditemukan apa tuh bang? Sampah non organik. Non organik berarti, seperti plastik gitu bang ya? Plastik. Setelah ditemukan, Birenkut sendiri apa ada buat eco-break seperti itu bang? Tidak. Enggak, belum berarti. Belum, luar biasa banget nih. Berangkat dari situ, ini berarti selama ini Birenkut untuk area pembersihan sampah aksinya itu dilakukan secara volunteer atau apakah ada pendonoran ini bang? Itu ada dukungan dari berbagai macam pihak, mungkin dari tempat usaha atau dari perusahaan-perusahaan yang memberikan donasi kepada kami, dan mereka ingin bekerja sama dengan kami. Jadi ada yang mendukung gitu. Oke, berarti banyak pihak kan di akhirnya mendukung Birenkut. Keren banget. Kalau misalkan menurut pandangan abang nih, sampai 5 tahun ke depan
kira-kira visi Birenkut ini bakal gimana nih Bang? Birenkut bertujuan visi dan misi mungkin ya. Visinya ingin menjadikan lingkungan di Kabupaten Biren ini bersih, asri dan nyaman gitu. Untuk misinya sendiri menjadikan anak muda yang sadar akan lingkungan dan memperhatikan lingkungan yang bebas sampah supaya kita juga nyaman, aman di kehidupan gitu. Oke, keren banget. Jadi kalau memang kita bahas lingkungan, Abang sendiri ini bisa bilang gitu tanpa melihat background gitu Bang ya. Abang dari teknik sipil bisa, dari siapapun bisa kayak gitu Bang ya. Asalkan bareng-bareng dengan lingkungan gitu. Oke. Kalau misalkan ke depan nih Bang, kalau kira-kira kegiatan terdekat Birenkut nih apa nih Bang? Kami penasaran. Nah, kegiatan terdekat ini ada kegiatan bersama SD Sabir. SD Sabir. Tanggal 10 ini sebagai guest teacher nanti kami bakalan melakukan sosialisasi pemilahan sampah organik dan non organik, pengenalan sampah gitu pada anak-anak siswa-siswi SD Sabir. Ada pengolahan sampah juga menjadi pupuk kompos itu. Oke. Pemanfaatan sampah plastik menjadi gambar, menjadi media gambar gitu. Sampah plastik dijadikan media gambar. Media gambar. Jadi kita tempel kepada media gambar kayak menggambar menggunakan plastik gitu. Menggambar menggunakan plastik, dan ini sudah dilakukan kayak gitu Bang dari Birenkut? Sudah dilakukan beberapa kali, jadi kami mau melakukannya lagi. Oke, berarti kayak terus terpesan untuk di kampanye terkait itu. Ya, berarti pada akhirnya plastik itu jadi indah kayak gitu kalau memang dilukis Bang ya? Jadi tempat lukisan kayak gitu? Dia kan memiliki warna tersendiri. Kalau kita tempel dengan seragam, maka kita akan melihat lukisan itu akan bagus gitu. Oke. Kayak kolase gitu. Jadi kalau lukisan setelah dilukis itu apakah akan disimpan di camp Birenkut gitu? Mungkin kami akan menyerahkannya kepada siswa lagi. Oh, pihak sekolahnya untuk terus dikampanyekan. Ini hasil dari plastik gitu Bang ya, luar biasa banget. Oke nih Bang, kalau misalkan selain edukasi ke sekolah-sekolah, kira-kira menurut Abang apa nih pesan kepada pemerintah gitu? Karena kalau misalkan kita melihat bahwa sampah, banyak banget organisasi yang sudah bergerak kepada sampah, pada akhirnya setelah kita pilah di sekolah, berjumpa semua lagi di TPA. Itu gimana tuh Bang? Akhirnya kita udah milah nih di sekolah-sekolah, kita buang saja di TPA, bercampur lagi. Itu bagaimana tuh? Ya. Mungkin ini permasalahan umum yang dihadapi oleh kita masyarakat ataupun pemerintah. Mungkin dari pihak pemerintah sendiri itu bisa membuat kajian atau peraturan yang bisa mengurangi sampah, seperti pemilahan sampah mulai dari rumah. Oke. Gitu. Kalau kita sudah memilah sampah dari rumah, otomatis sampah tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memilah sampah tersebut. Jadi sampah tidak terbuang cuma-cuma ke tempat sampah dan ke TPA, bisa digunakan di rumah. Apakah itu sampah organik, sampah dapur, sampah non organik, itu bisa dipilah, itu bisa meminimalisir sampah yang diangkut sama petugas kebersihan. Betul. Jadi petugas kebersihan diangkutnya itu sampah yang sisa saja Sisa gitu saja, yang tidak bisa digunakan lagi. Mungkin ini plastiknya sudah basah atau terkontaminasi, itu mungkin tidak bisa digunakan lagi. Oke, luar biasa banget nih Bang. Betul. Jadi ini adalah PR kita bersama. Pertama, masyarakatnya itu harus aware terkait sampah gitu Bang ya. Kalau misalkan yang kedua, berarti pemerintah buat peraturannya dulu, sehingga masyarakatnya itu enak nih untuk ngejalaninnya, udah ada peraturannya kayak gitu. Dan harus ada sanksi tegas tentunya Bang ya. Betul. Iya benar banget. Jadi ke depan gimana nih Bang? Menurut Abang sendiri, kalau kita
terus mengkampanyekan sampah. Kita terus mengkampanyekan sampah. Harapan ke depan Abang itu apa tuh? Selaku organisasi yang memang sangat cinta akan lingkungan kayak gitu, khususnya sampah. Harapannya untuk Kabupaten Biren khususnya gitu. Kami ingin Kabupaten Biren menjadi kota bebas sampah dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Oke, Sebagai- penghargaan apa tuh Bang? Penghargaan Adipura mungkin, Adipura? atau penghargaan yang lain mengenai kebersihan lingkungan gitu. Oke, jadi semoga harapannya ke depan Biren nih Biren ya. dapat mendapatkan penghargaan tersebut. Luar biasa banget. Mungkin ini Bang, kita nggak terasa berbincang-bincang sudah lebih daripada 30 menit. Boleh nih Bang, kesan dan pesan terakhir Abang nih kepada teman-teman yang ada, kepada teman-teman lainnya yang berada di studio kita dan juga di rumah mungkin sebagai peserta. Gimana Bang? Nah, pesannya kepada masyarakat, khususnya ke masyarakat Kabupaten Biren dan umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar bisa memilah sampah mulai dari rumah. Karena sampah itu milik kita, karena sampah itu tanggung jawab kita. Sampah adalah tanggung jawab kita semua. Jadi sudah sebaiknya kita memilah dan memanfaatkan sampah supaya sampah tidak terbuang sia-sia. Jangan menganggap bahwa sampah itu tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Padahal sampah itu sangat berarti untuk kehidupan kita. Kita bisa membuat kreativitas, kita bisa membuat suatu produk dan sebagainya gitu. Oke. Jadi mulai pilah sampah dari rumah gitu. Menjaga lingkungan itu sangat Tanggung jawab penting, kita ya, semua tanggung gitu. Terima kasih banyak Bang Haikal telah membersamai kita di Aceh Wetland Forum. Semoga Biren mendapatkan penghargaan dan semoga awareness terhadap masyarakat memilah-milih sampah itu terrealisasikan. Terima kasih banyak Bang Haikal. Sama-sama Kak Ina. Oke, yuk kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.